Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Saputra. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, NIM saya 3922150018 dengan jurusan Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang pengembangan sistem spiral model. Dalam model spiral diperkenalkan pertama kali oleh Barry Bourne pada makalahnya yang berjudul Spiral Model of Software Development and Enhancement. Barry Bourne menjelaskan bahwa model spiral merupakan model yang sangat berguna untuk melakukan pengembangan proyek-proyek besar, dan prosesnya dilakukan dengan memperhatikan resiko proyek sehingga pada akhirnya akan menghasilkan model proses yang tepat sesuai kebutuhan pengguna. Lalu, model spiral adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Model spiral merupakan pembangunan dari model prototyping dan model waterfall. Model prototyping yang fokus pada penyajian atau presentasi kepada user dengan format input dan output, kemudian perangkat lunak akan dievaluasi. Model waterfall yang fokus pada proses pengembangan perangkat lunak yang sistematis atau berurutan. Model spiral menekankan pada analisa risiko setiap tahapnya. Fungsi model spiral adalah untuk melakukan perubahan, penambahan dan pengembangan perangkat lunak dan dengan memaksimalkan aspek kecepatan dan ketepatan berdasarkan keinginan dan kebutuhan penggunanya. Tahapan dalam spiral model. Dalam penerapan model spiral terdapat 5 tahapan untuk merealisasikan penggunanya, yaitu sebagai berikut. Tahap 1, tahap liaison. Tahap ini berhubungan dengan komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan software, seperti sistem analis dengan pelanggan atau user. Tujuannya adalah memperbaiki dan pengembangan software sesuai kebutuhan dan keinginan sehingga memuaskan pelanggan. 2. Tahap planning. Tahap perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan interaksi atau teknik perulangan. Hasil dari tahapan ini adalah dokumen spesifikasi kebutuhan dan sistem dan bisnis. 3. Tahap analisis risiko. Tahap analisis risiko berfungsi untuk mengidentifikasi risiko yang berpotensi akan terjadi dan menghasilkan solusi alternatif secara teknis dan manajemen saat strategi mitigasi atau upaya mengurangi risiko bencana direncanakan dan diselesaikan. 4. Tahapan rekayasa atau engineering. Pada tahap rekayasa, beberapa kegiatan ini yang akan dilakukan yaitu menguji coding dan mengembangkan software, menginstal software, membuat prototipe, mendesain dokumen, meringkas suatu pengujian software, membuat laporan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki. Tahap evaluasi. Yang kelima, tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, sistem analis membutuhkan masukan dan tanggapan dari para user
dalam mengevaluasi perangkat atau produk yang diuji dan memastikan bahwa produk dibutuhkan sesuai ketentuan yang telah dibicarakan di awal dengan user. Sistem analis memastikan pelanggan puas dengan produk yang akan dihasilkan untuk menjawab persoalan bisnis mereka. Selain itu, sistem analis harus tetap memantau resiko yang akan terjadi seperti faktor-faktor yang dapat menyebabkan cost overrun atau mengembangkan biaya. Kelebihan dalam menggunakan model spiral: 1. Pembangunan dan perubahan perangkat lunak yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis. 2. Mudah dalam mengestimasi biaya karena proses pembuatan prototipe yang jelas dan terencana dalam tahapan yang sistematis. 3. Manajemen dan analisa risiko yang lebih cepat dan mudah. 4. Mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi. 5. Produksi software bisa terjadi lebih cepat. Kekurangan dalam menggunakan model spiral: 1. Tidak cocok dan sulit diimplementasikan dalam proyek kecil. 2. Memakan waktu yang cukup lama. 3. Membutuhkan best practice atau pengalaman sebelumnya karena proses yang sangat kompleks. 4. Resiko dalam tahap planning cukup besar, misalnya terjadi perbedaan dalam jadwal pengembangan dan anggaran belanja. Mungkin itu saja yang cukup yang saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf saya. Billahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.